indahnya negeri ini. Beragam budaya, suku dan agama terpancar mempesona, memukau seluruh mata dunia. Hari ini kita sudah menikmati keindahan di siang hari ya, Taman Geopark Pak ya. Nanti kita janjikan, kita jadwalkan bersama-sama menikmati indahnya malam hari ini. Malam hari di galeri. Penuh dengan gemerlapnya lampu. Wah, lampu ya. Nanti akan kita buat perbandingan. Ini suasana Taman Geopark di siang hari dan kita buat suasana malam. Memang rendah pembarap, kaya akan potensi wisata dan segala macam potensinya. Mudah-mudahan akan berkembang dan tentunya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di desa-desa. Salam Desa Membangun Indonesia. Salam. Kita bersatu membangun bangsa yang indah, wujudkan cita-cita bersama Kementerian Desa. Gimana GPS jaminan pengaman sosial di masa pandemi, khususnya di Kecamatan Senak Barat, penyaluran selain BLT yang kita sudah ikuti secara bersama, seperti GPS yang lain yang disiapkan pemerintah baik pusat, provinsi hingga kabupaten. Barangkali kita minta ini Pak ya, dari Pak Kasih Sosial Bapak Afris, di bawah dikit dari Bapak Laris Bupati. Ini lah kita sambut dia. Monggo Pak. Kita ngobrol santai. Jadi kopi tidak ada ya? Oh, kopi tidak ada. Kayaknya kopi di rumah tetangga nanti kan? Iya. Ya, jadi selain dari BLT DD Desa, ini juga banyak bantuan-bantuan lain selama pandemi ataupun terjadinya COVID-19. Di antaranya ada yang namanya GPS BNBA Provinsi. Itu untuk kecamatan kita, untuk penerimanya ada 173 KK untuk kecamatan. Itu berupa apa tuh Pak? Dari provinsi? Ya, dari provinsi itu berupa uang tunai sebesar 250. Terus yang berbentuk sembakonya dengan nominal harga 350. Jadi total bantuan tersebut juga Rp600.000 selama 3 bulan. Nah, jadi alhamdulillah baru tersalurkan untuk tahap pertama. Tahap pertama sudah, tapi untuk kecamatan kita ada sedikit kendala, ada perubahan dari data yang sudah dikirim, ada 16 KK yang perlu kita alihkan karena kriteria yang kita ambil nampaknya ada yang double. Jadi dari 12 itu dari alihkan ke yang benar-benar kriterianya pas dengan yang diminta. Itu untuk GPS dari BNBA Provinsi. Terus ada juga BLT pusat. Nah, itu kalau untuk keseluruhannya, untuk pertama itu berkisar 100 sekian. 100 cuma itu dari pusat. Dari pusat, dari Pak Jokowi. Pak Ade Jokowi. Ini Pak Kasih kita. Oke. Tapi karena data tersebut memang dari pusat, terus kita cek di bawah, nampaknya ada kendalanya di mana penerima tersebut sudah menerima bantuan lain. Oh, gitu di program yang lain. Jadi setelah kita cross check, kemungkinan dari data tersebut kita perbaiki. Terus sekarang itu untuk BLT pusat untuk kecamatan kita berkisar 60 atau 70 penerima manfaat tersebut. Sudah pernah disalurkan? Alhamdulillah ini sudah tahap yang terakhir sudah. Yang ketiga sudah. Itu sampai diperpanjang atau lagi? Untuk sampai saat ini kita belum dapat informasi tersebut. Mudah-mudahan kita
juga berharap ini bisa berkelanjutan seperti yang lain program di DD atau dana desa ya. Itu di mana ngambilnya Pak? Itu di kantor pos. Oh, di kantor kita salurkan di kantor pos. Nah itu DPS provinsi sama BRT pusat. Terus masih ada lagi bantuan dari APBD Kabupaten Merangin. Yang nama Bapak itu ya? Itu iya. itu nama yang kita. Nama Bapak itu ya? Masih kita. Jadi untuk bantuan APBD dari Kabupaten Merangin ini khusus untuk anggota PKH. Oh, PKH. Ya, anggota PKH dengan kriteria penerima PKH yang nominalnya di bawah 200.000. Terus juga anggota PKH yang non sembako. Jadi oke Pak. Jadi sahabat-sahabat desa, jadi teman-teman PKH, keluarga-keluarga penerima PKH yang di bawah 200.000, kemudian penerima PKH yang tidak dapat sembako, ya, itu dibantu oleh bantuan APBD provinsi. Kabupaten ya. Jadi bukan artinya mereka dapat double, bukan begitu maksudnya. Bukan. Bukan double. Itu memang sudah kriteria dari pantai. Oke, ada kendala sedikit sama-sama semuanya. Angin agak kencang nih ya, semakin tinggi pohon semakin kencang angin. Kita lanjut Pak Kasih. Jadi selama ini yang beredar di masyarakat ada penerima bantuan itu double. Mereka dapat di PKH, kemudian dapat dari kabupaten. Artinya memang ini sudah merupakan kriteria. Begitu Bang ya. Memang kita menerima, tapi kita memang susah mengklarifikasi. Inilah kita mendapatkan orang yang tepat sekali. Pak Kasih sosial di Kecamatan Enam Barat. Kita lanjut Pak Kasih. Oke, siap. Jadi untuk yang dari APBD Kabupaten Merangin, ini memang khusus untuk anggota PKH. Untuk PKH. Jadi sudah disebutkan tadi dengan kriteria yang nominalnya di bawah 200, terus juga yang non sembako. Jadi itu sudah 2 tahap bergulir, sudah tersalurkan 2 tahap. Alhamdulillah untuk Kecamatan Lampung Barat ini untuk tahap pertamanya total 131 kakak penerima. 131 kakak. Itu berupa apa tuh Pak Kasih? Itu berupa 1 karung beras 15 kg, terus 1 karpet telur, sama 2 liter minyak kemasan. Nah, itu dari siapa tadi Pak? Dari APBD Kabupaten Merangin ataupun Pak Al Haris kita. Oh, Pak Haris kita. Iya. Oke, terus itu untuk bantuan selama pandemi yang masuk ke kecamatan. Allah itu juga ada kemarin kita melaksanakan kegiatan di tengah-tengah pandemi, ada kegiatan sunatan masal. Wow, yang panjang-panjang masih banyak ya. Itu mana yang panjang kita pendekkan kan. Jadi itu program dari Basnas Kabupaten Merangin. Tuh. By the way, kita ngomong-ngomong soal bantuan-bantuan selama pandemi. Menurut Bapak Pak Kasih ini kan sudah sering nih turun ke lapangan, sudah melihat secara langsung, bukan dari laporan-laporan. Apa tanggapan Pak Kasih tentang banyaknya bantuan dan dampaknya terhadap masyarakat di tengah pandemi maupun di tengah kesulitan ekonomi? Jadi kalau kita memberi pandangan di sini, ya kemanfaatan dari terutama BLT desa, ya. Jadi sekiranya seharusnya penerima manfaat itu memang mempergunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin, ya. Nah, jadi kalau bisa putaran dana tersebut kalau bisa di lingkup desa itu saja, ya. Nah, jadi istilahnya itu kita mendapatkan bantuan, jadi kita belanja di warung yang ada di desa kita, jadi putaran uang tersebut masih di dalam desa kita tersebut, itu harapan kita. Terus juga ketika kita turun ke lapangan, begitu banyak temuan-temuan yang membuat kita sebenarnya terenyuh atau tersenyum, bahasa Pak Kasih di Dua Batako terenyuh. Ya, terenyuh. Ya, contohnya di Dua Batako itu memang kita terenyuh sekali kita. Terus juga tadi kebetulan kita juga turun
kita masih juga merasa miris kok, bukan kita menyalahkan si A, si B, si C atau siapa, kok tidak ada yang sama sekali peduli. Ya, padahal orang-orang seperti itu harus kita perhatikan ya. Jadi di sini saya juga mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintahan desa, hendaknya kita saling berkoordinasi. Sehingga ada memang data-data warga orang yang penyakit menaun, tidak punya biaya, tidak punya kesehatan, mungkin akan digerakkan, akan difasilitasi agar dipastikan semua masyarakat terlayani di bidang kesehatan dan sosial. Memang tidak salah lagi Pak Kasih. Mantap, mantap. Mancuy kata Ju. Mancuy ya. Santuy. Oke, Mampir ada ini masuk coba. Dan tugas kita dan atau pendampingan kita adalah memastikan bahwa ini diseluruhkan dengan baik melalui proses-proses perencanaan yang telah disiapkan dan mekanisme yang ada ditetapkan oleh pemerintah, dan kita sebagai pendamping membantu dan mengupayakan agar ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Itu pernyataan ataukah hasil diskusi kita bersama Kasih Sosial Bapak Abdul Haris, Kecamatan Renah Pembarap, ada Bang Sofian Hadi, rekan kita pendamping desa, ada Uncu Idul, ujung tombak pendamping desa di Kecamatan Renah Pembarap, dan saya sendiri, Askolani. Kita berharap di tengah pandemi ini kita dapat bekerja sama, dapat saling bantu-membantu, seperti yang sudah kita dengarkan secara jelas dan padat oleh Bapak Kasih kita tadi. Di tengah pandemi ini tidak hanya BLT dana desa, ada bantuan pusat, ada bantuan provinsi, dan ada bantuan dari APBD kabupaten. Nah, jadi sehingga dipastikan agar di tengah pandemi ini kita mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Di sini kita harus bekerja sama, bukan posisi untuk menyalahkan, tapi saling membantu dan saling menguatkan di tengah pandemi dan di tengah kesulitan ekonomi. Semoga dengan kerjasama yang baik dari semua pihak dan semua kita di lapisan masyarakat, menjadi kita keluar dari wabah ini dengan selamat, kemudian bangkit kembali setelah pandemi ini. Demikian dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa membangun ini.